Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah homiletika dan untuk menambah wawasan para pendengar. Mari kita bersama dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang saat Tuhan yang bisa kami rasakan. Tuhan Yesus sudah terdaya kami mendengarkan sebagian dari isi firman. Biarlah Tuhan Engkau berkatinya. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang boleh menemani kita pada hari ini yaitu pada Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16, yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ke-16. Beginilah firman Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku juga jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Begitulah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yaitu dengan tema mempertahankan kelakuan tetap bersih. Mazmur 119 ini adalah pasal terpanjang dari semua pasal-pasal di Mazmur ini. Pasal 119 ini adalah ayat terpanjang dari sampai 176 ayat. Mazmur ini ditulis setelah Bait Allah dibangun kembali sebagai suatu perenungan akan keindahan firman Allah dan juga keindahan hidup yang sedia dituntut oleh firman Allah. Kerinduan pemazmur adalah menjaga hidupnya tetap bersih, tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya dan perintah-perintah Tuhan. Kerinduan pemazmur ini ditindaklanjuti dengan usaha-usaha untuk mencapainya. Kita percaya bahwa jika kita rindu akan perubahan yang signifikan dalam diri kita, keluarga, gereja, dan negara kita ini, kita rindu akan kerinduan yang tentram dan damai. Kita juga rindu akan di wajah setiap insan kembali memancarkan gambar atau rupa Allah yang penuh kasih, bertanggung jawab, disiplin, memiliki daya kreativitas, dan juga membangun kehidupan untuk lebih baik ke depannya. Nah, di nafsi ini mengajak kita untuk bagaimana cara kita memperlakukan kelakuan kita supaya tetap bersih di hadapan Allah. Yang pertama itu yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan yang bisa kita lihat pada ayat yang ke-9b. Begini firman Tuhan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hidup benar atau bersih di tengah-tengah kebobrokan moral sekarang ini sangat sulit dan berat kita lakukan. Mengapa? Karena hidup di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan kita, pengaruh teman-teman kita. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, yaitu nilai kebenaran itu sendiri sangat relatif. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar bagi orang lain, dan yang orang lain anggap benar belum tentu juga kita anggap benar. Nah, saya memberikan ilustrasi seperti ini. Mengasihi sesuai firman Allah
dalam mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama, yaitu mengasihi diri kita sendiri, yang tertulis pada Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Jadi, menurut firman Allah, keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ibarat sebuah salib, itu adalah kayu vertikal dan horizontal. Apabila itu dipisahkan, itu tidak dinamakan lagi salib. Nah, demikian juga antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama manusia tidak dapat dipisahkan. Karena tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama kita yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk mempraktekkan kasih itu adalah tanggung jawab kita. Kita sendiri yang bertanggung jawab mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan. Melakukan kasih dengan benar adalah harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, kita harus selalu ingat bahwa yang memberikan penilaian benar atau tidak perbuatan kita yaitu adalah firman Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, perbuatan dan kelakuan kita berarti itu benar, tetapi kalau tidak sesuai berarti salah. Nah, aplikasinya itu bisa kita lihat. Sehubungan dengan itu, firman Tuhan hendak merevolusi mental kita. Setiap orang yang sudah rusak dan bobrok selama ini dengan mengatakan, janganlah kamu mengasihi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Bisa kita lihat dari Roma 12 ayat yang kedua. Selanjutnya juga dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bisa juga dilihat dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Jadi, sesuai dengan yang diajarkan pemazmur ini, bahwa yang perlu dilakukan seseorang untuk mempertahankan kelakuan yang tetap bersih adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis tadi pada ayat 9b. Poin yang kedua itu adalah dengan segenap hati mencari Tuhan, yang bisa kita lihat pada ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Nah, yang dilakukan seorang untuk mempertahankan kelakuan imannya supaya tetap bersih adalah dengan mencari Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana cara yang mencari Tuhan? Mencari Tuhan adalah bagaimana cara kita melalui kegiatan beribadah, berdoa, bernyanyi puji-pujian, mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Jika kita berbicara dengan segenap hati, dengan mencari Tuhan itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang lain. Mencari Tuhan dengan kesadaran, dengan motivasi yang benar. Apakah benar semua orang yang pergi beribadah ke gereja dengan segenap hati mencari Tuhan? Saya rasa tidak semua, hanya sebagian orang. Nah, memang kita sering beribadah, berdoa, membaca firman, merenungkan firman Allah, termasuk kita yang sering beribadah pada saat ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar semua orang yang pergi beribadah dengan segenap hati ingin memuji dan memuliakan Tuhan? Itu bisa kita jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada orang secara fisik beribadah setiap hari minggunya. Dia berdoa, memuji, mendengar firman Tuhan. Tetapi di dalam hati dan pikirannya itu ada masalah, ada perselisihan dia dengan teman-temannya.
mungkin memikirkan masalah keluarga, masalah perselisihan dia, masalah keluarga, masalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, jika ada yang beribadah seperti ini, sia-sialah ia mencari Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku, percuma mereka beribadah. Yang tertulis pada Matius 15 ayat 8-9a. Nah, pemazmur mengajak kita supaya kita mencari Tuhan dengan segenap hati, menyerahkan segenap hidup kita kepadanya. Memohon agar kita dimampukan berjalan di jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Jadi kita mencari Tuhan dengan segenap hati, serta berjalan di jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari segala kebenaran firman-Nya. Maka dengan jalan itu kita dapat mempertahankan kelakuan dan mentalitas kita menjadi bersih, sekalipun itu belum sempurna. Poin yang ketiga ini yaitu menyimpan firman di dalam hati dan menyaksikannya dengan bibir atau mulut, yang terdapat pada ayat ke-11 sampai yang ke-18. Hal ketiga yang perlu diperhatikan jika seseorang mau mempertahankan kelakuan yang bersih adalah dengan cara menyimpan firman-Nya dalam hati dan menyaksikannya dengan bibir atau mulutnya. Pemazmur mengisi hatinya dengan firman dan keselamatan yang daripada Tuhan. Firman dan janji-janji Tuhan yang ada di hatinya membuat dia terus rindu dan bersemangat menjalin hubungannya dengan Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Tetapi pemazmur tidak hanya sekedar merenungkan firman di dalam hati, tetapi di ayat ke-13 dikatakan, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Nah, firman dan janji Tuhan yang mengisi hatinya memberi semangat baginya untuk bersaksi dengan bibirnya. Ilustrasinya seperti ini. Ada kalimat mengatakan seperti ini, hati adalah jendela mata. Artinya, apa yang kita lihat dan apa yang ada dalam hati kita akan terpancar oleh mata kita. Kalau hati kita lagi marah, maka mata juga akan merah. Kalau hati kita sedang bersuka cita, maka akan juga nampak dari mata kita dengan berseri-seri nampaknya. Suasana hati tergantung pada apa yang di dalamnya terjadi. Jika hati ini diisi dengan kebencian, maka hidupnya akan memancarkan rasa kesal dan marah. Tetapi jika hati dipenuhi dengan janji-janji, maka akan terpancar gelora yang membara dan semangat yang luar biasa dalam diri kita. Nah, sebagai aplikasinya, hari ini kita diajak yaitu mengisi hati kita dengan firman dan janji-janji keselamatan yang daripada Tuhan, supaya memberikan semangat dan pengharapan yang teguh di hati kita, sekaligus memberi semangat dan motivasi kepada kita menyaksikan firman Tuhan dengan bibir dan mulut kita. Jadi, firman dan janji-janji Tuhan yang disimpan di dalam hati, direnungkan setiap hari dan diperkatakan dengan mulut akan membawa pembaharuan yang radikal di dalam hidup kita ini, sehingga kita mampu menjaga dan memelihara atau mempertahankan kesucian hidup yang kita dapatkan daripada Allah. Nah, saudara-saudara, kerinduan pemazmur adalah menjaga hidupnya tetap bersih, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Dan kerinduan ini bukan hanya sekedar menjadi angan-angan pemazmur,
Pemazmur mengajak kita supaya kita mencari Tuhan dengan segenap hati, menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Memohon agar kita dimampukan berjalan di jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Hari ini kita diajak untuk mengisi hati kita dengan firman dan janji-janji keselamatan yang daripada Tuhan, supaya memberikan semangat dan pengharapan yang teguh dari kita. Nah, yang perlu dilakukan oleh seorang untuk mempertahankan kelakuannya supaya bersih, yaitu ada 3 yang tadi. Yang pertama itu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua dengan segenap hati mencari Tuhan, dan yang ketiga dengan menyimpan firman di dalam hati dan menyaksikannya dengan bibir atau mulut. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat yang bisa kami rasakan. Tuhan Yesus, adik-adik Tuhan diajarkan bagaimana cara memperlakukan sikap supaya tetap tenang di hadapan. Biarlah Tuhan ketika Tuhan tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.